Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Suzy Pujarnis dengan NIM F1C121002 dan Finanta Yulianti dengan NIM F1C121014, Salmia Oktariani dengan NIM F1C121042 dan Tribuana Tunggadewi dengan NIM F1C121054. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai peran dan manfaat kewirausahaan. Slide selanjutnya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan adalah identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh usahawan dan wirausaha. Pandangan tersebut kurang tepat karena jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh usahawan, namun juga oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif di mana mencakup semua pekerjaan, baik swasta maupun pemerintahan. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Dalam perkembangannya, penanaman nilai-nilai kewirausahaan tidak hanya di kalangan usahawan dan wira swasta, tetapi telah berkembang ke dunia pendidikan, di mana dalam kegiatannya juga jiwa kewirausahaan ini sangat dibutuhkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah aktivitas membangun usaha untuk menciptakan produk atau jasa baru dengan cara kreatif dan inovatif, sehingga produk atau jasa tersebut pun menarik perhatian orang lain. Baiklah, itu tadi mengenai pengertian kewirausahaan. Kemudian kita masuk kepada tujuan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepada Saudari Finanta Yulianti, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih, Suzy. Nah, adapun tujuan kewirausahaan itu ada 4, yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, kemudian membudayakan semangat, sikap, kemampuan berwirausaha, dan menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh, serta meningkatkan kemampuan para pelaku wirausaha untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian tujuan dari kewirausahaan sendiri untuk mahasiswa yaitu meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa, khususnya sense of business, sehingga akan tercipta wirausahawan muda potensial atau yang berkualitas. Kemudian tentunya saja kita dapat menumbuh kembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi. Kemudian kita juga dapat menciptakan unit bisnis baru berbasis iptek, dan kemudian kita dapat membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis wirausaha pemula dengan pengusaha terutama UKM yang sudah mapan. Slide selanjutnya. Baiklah, untuk manfaat ini akan dibacakan oleh Saudari Salmia Oktariani. Kepada Salmia dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan manfaat dari kewirausahaan. Yang pertama yaitu manfaat kewirausahaan dalam bidang perekonomian. Tidak bisa dipengaruhi bahwa kewirausahaan kini sangat penting untuk ditanamkan oleh para generasi muda, sebab kewirausahaan merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan sekaligus mengembangkan kemampuan berbisnis.
Selain itu, masih banyak manfaat kewirausahaan lainnya yang bisa didasarkan oleh orang lain atau masyarakat, terutama di bidang perekonomian. Adapun manfaat kewirausahaan dalam bidang perekonomian yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan sendiri memiliki peran dan kontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di Indonesia. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, maka masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan. Dengan begitu, maka hal ini akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup kemasyarakatan. Secara tidak langsung, perekonomian negara pun akan menjadi semakin membaik. Dan yang kedua yaitu membantu meningkatkan pendapatan nasional. Dalam konsep kewirausahaan, inovasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, maka jumlah peminatan terhadap sebuah produk akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya peminatan, maka jumlah produksi juga akan semakin naik. Alhasil, kenaikan produksi tersebut akan tercatat pada pendapatan nasional. Perlu kita ketahui bahwa dalam pendapatan nasional akan tercatat nilai akhir dari seluruh produk yang diproduksi selama 1 tahun. Saat jumlah produksi meningkat, maka otomatis pendapatan negara juga akan mengalami peningkatan. Nah, dari sinilah nantinya dapat diukur tingkat kegiatan ekonomi negara selama 1 tahun terakhir. Dengan kata lain, kewirausahaan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep kewirausahaan yang diterapkan dalam membantu bisnis atau usaha mandiri juga berperan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baik taraf hidup pelaku wirausaha itu sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, kewirausahaan juga akan mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dan menjawab semua masalah di sekitarnya dengan mandiri tanpa harus menunggu bantuan atau tindakan dari pemerintah. Dengan demikian, maka kewirausahaan secara langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui bisnis dan usaha yang dikembangkan oleh mereka. Yang keempat yaitu mengubah dan meremajakan pasar. Manfaat kewirausahaan lainnya adalah dapat mengubah dan sekaligus meremajakan pasar. Sebab ide dan inovasi kreatif dari para pelaku usaha akan melahirkan produk baru yang akan berbeda dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Tentunya hal ini akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pelaku bisnis lainnya. Selain itu, inovasi dari pelaku usaha juga bisa meremajakan pasar dengan cara menciptakan pesaing wirausaha yang sehat. Para pelaku usaha dapat berlomba-lomba untuk menciptakan produk dengan kualitas lebih baik dan menarik, serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dan yang kelima yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa kesenjangan ekonomi bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah kemiskinan saja. Kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan di sebuah negara juga bisa menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial. Selama ini masyarakat lebih terbiasa menunggu adanya lowongan pekerjaan baru. Padahal masyarakat dapat menerapkan konsep kewirausahaan agar dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Maka dari itu, konsep kewirausahaan sangat penting untuk dimiliki dan diterapkan oleh setiap orang. Sebab kewirausahaan dapat mendorong seseorang untuk menciptakan ide dan inovasi baru untuk menyelesaikan masalah yang ada. Maka dari itu, kewirausahaan bisa menjadi cara yang efektif untuk menanggulangi terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu dia beberapa manfaat
kewirausahaan dalam bidang perekonomian. Nah, selain itu, kewirausahaan juga memiliki manfaat bagi generasi milenial. Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan membangun bisnis sejak usia muda hingga bertumbuh usia, bertumbuh dan berkembang sampai sukses, Anda telah ikut berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang luas. Karenanya semakin besar bisnis dan berkembang dan bertumbuh, maka akan semakin banyak juga tenaga manusia yang diperlukan dan dibutuhkan, sehingga manfaat berwirausaha tidak hanya kita yang merasakan, tetapi juga orang lain. Yang kedua yaitu mengoptimalkan dan menggali bakat potensi diri. Bisnis seperti kecil-kecilan bisa dimulai berdasarkan minat serta bakat maupun potensi dari diri kita sendiri. Dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan, bisnis yang semua berskala kecil lama-kelamaan bisa menjadi bisnis yang lebih besar dan berkembang pesat. Karenanya dalam pengelolaannya kita bisa menikmati setiap proses sehingga tidak akan mudah menyerah dan mengeluh. Yang ketiga yaitu memperluas relasi. Berwirausaha juga bermanfaat dalam memperluas relasi. Relasi yang bisa kita bangun dari berwirausaha dapat berupa relasi dengan wirausahaan lain atau dengan konsumen. Yang keempat yaitu mengenal selera yang sedang tren. Tren dari setiap generasi tentu berbeda-beda. Membangun bisnis secara mandiri akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengenal selera dan tren masa kini. Sebelum menentukan jenis bisnis apa yang akan dibangun terlebih dahulu, dilakukan riset pasar untuk mengenali apa saja selera masyarakat yang dibutuhkan saat ini dan apa saja yang menjadi tren saat ini. Dan yang terakhir yaitu memahami perkembangan kemajuan teknologi. Perkembangan kemajuan teknologi yang pesat dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi pelaku wirausaha. Tetapi untuk para wirausahawan dengan mindset dan yang positif sudah pasti akan melihat perkembangan teknologi sebagai peluang dalam mengembangkan bisnis. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai modal bisnis yang gratis karena hanya menunggu kuota internet saja sebagai media promosi maupun berbisnis secara online. Sehingga mau tidak mau wirausahawan masa kini dituntut untuk memahami perkembangan kemajuan teknologi yang begitu sangat pesat. Demikianlah 5 manfaat yang diperoleh dalam kewirausahaan bagi generasi milenial. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Finanta dan Salmi Oktariani yang telah menyampaikan peran kewirausahaan serta manfaat kewirausahaan. Selanjutnya, poin materi yang terakhir yaitu peran kewirausahaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Tribuana Tunggadewi. Pada Saudari Tribuana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Indonesia merupakan negara berkembang mengingat jumlah penduduknya yang relatif banyak. Hal ini tentu berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial yang belum merata kesejahteraannya. Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia ini adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, mahalnya harga pangan dan kesehatan, dan sebagainya. Lalu cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukannya peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia.
Dengan menciptakan lapangan kerja baru, peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu membuka jenis usaha baru. Pengembangan jenis usaha baru menambah heterogenitas usaha di Indonesia. Di samping menjadi kreatif dalam mengembangkan usaha, pengembangan ini juga memungkinkan perekrutan talenta baru-baru atau penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Ketika seseorang wirausahaan membuka usaha, maka ia juga dapat turut membuka lapangan kerja bagi tenaga yang membutuhkan. Karena itu, secara langsung kewirausahaan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menyerap tenaga kerja. Lalu yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya wirausahaan, masyarakat yang masih pengangguran dapat langsung bekerja karena lapangan pekerjaan telah tersedia. Dengan bekerja, maka masyarakat akan mendapatkan penghasilan sehingga kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin itu berkurang. Lalu yang keempat, menumbuhkan produktivitas nasional. Sebuah wirausaha dapat mengenalkan metode baru berproduksi yang lebih komersial, baik berdasarkan pengalaman maupun hasil kajian ilmiah dari suatu penelitian. Wirausaha juga dapat membuka pasar baru, baik dalam negeri maupun di luar, yang belum ada pasar. Keduanya dapat menumbuhkan produktivitas nasional. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah wirausaha dapat menggali sumber pasokan bahan baku bagi industri setelah jadi atau industri akhir. Wirausaha juga dapat mengenalkan produk baru dan kualitas baru dari suatu produk. Bentuk-bentuk wirausaha ini bersama bentuk wirausaha yang menumbuhkan produktivitas nasional juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pendapatan negara. Lalu yang terakhir, menambahkan pendapatan negara melalui pajak. Wirausaha yang ada akan membayar pajak kepada negara. Dengan bertambahnya jumlah wirausaha setiap tahunnya, maka semakin banyak yang membayar pajak kepada negara. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tribuana yang telah menyampaikan materi mengenai peran kewirausahaan. Nah, mungkin itu tadi materi terakhir dari kami mengenai peran dan manfaat kewirausahaan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.